Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rusita Wulandari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan akuntansi keuangan lanjutan 1, mohon maaf. Di video sebelumnya kita sudah membahas perihal video tutorial untuk pembubaran persekutuan sesi yang pertama, yaitu adanya pengunduran diri. Kemudian pembubaran persekutuan yang kedua ini diakibatkan oleh pembubaran firma karena masuknya sekutu baru. Hal yang pertama itu karena keluarnya sekutu, baik itu karena mohon maaf adanya sekutu yang meninggal ataupun adanya sekutu yang mengundurkan diri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai video tutorial perihal pembubaran firma karena masuknya sekutu baru. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembubaran firma karena masuknya sekutu baru. Dua kemungkinan masuknya sekutu baru dalam memperoleh hak modal dalam persekutuan di sini, karena sekutu baru membeli hak modal sekutu lama, dan yang kedua, sekutu baru menyetor modal pada persekutuan. Dikatakan sekutu baru membeli hak modal sekutu lama karena berdasarkan jumlah hak modal sekutu lama yang dibeli oleh sekutu baru dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, membeli sebagian hak seorang sekutu. Yang kedua, seluruh hak seorang sekutu. Yang ketiga, sebagian hak beberapa sekutu. Yang keempat, seluruh hak beberapa orang sekutu. Dan yang kelima, sebagian hak seluruh sekutu. Maksudnya bagaimana, Bu, di sini? Jika misalkan di sini yang awalnya ada 3 sekutu, kemudian yang sekutu ABC, yang sekutu A ini akan dibeli oleh sekutu baru. Sebagian punyanya si A ini akan dibeli oleh sekutu baru. Misalkan dia punya modal 10 juta, dibeli hanya 5 juta. Misalkan seperti itu. Kemudian membeli seluruh hak seorang sekutu. Kalau misalkan tadi si A punya modal 10 juta, dibeli secara keseluruhan oleh si sekutu baru 10 juta. Kemudian yang ketiga, membeli sebagian hak beberapa orang sekutu. Contohnya di sini, si A mempunyai modal 10 juta, si B 5 juta, si C 5 juta. Kemudian sekutu baru ini membeli dengan cara membeli sekutu A 5 juta, sekutu B 3 juta, dan sekutu C 1 juta. Itu membeli sebagian hak beberapa orang sekutu. Sedangkan yang keempat di sini membeli seluruh hak beberapa orang sekutu. Seluruh beberapa, berarti di sini contohnya tadi ABC mempunyai modal 10, 5 juta, 5 juta. Maksudnya sekutu baru dengan cara membeli seluruh sekutu A 10 juta dan seluruh sekutu B 5 juta. Ini seluruh dari beberapa orang sekutu. Sedangkan yang kelima, membeli sebagian hak seluruh sekutu. Berarti dari ketiga ini akan dibeli secara keseluruhan bagiannya oleh si sekutu baru ini. Si A juga dibeli sebagian, si B juga dibeli sebagian, dan si C dibeli sebagian. Contohnya di sini, masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian hak sekutu lama, contohnya perusahaan atau persekutuan ABC, kita lihat mempunyai modal sebagai berikut dengan total modalnya 1M, di mana ada sekutu D masuk dengan membeli hak sebesar 50%. Dengan totalnya yang dibeli adalah 130 juta. Dari 130 juta di sini, maka jurnal masuknya sekutu D akan dicatat oleh firma sebagai berikut. Modal B dibeli 50%. Dibeli 50%. Modal B kan 250, dibeli 50% itu harusnya kan 125. Maka si B ini hanya dicatat sebesar 125 juta sesuai dengan hak yang mau dibeli. Nah, 5 jutanya kemana, Bu? 5 jutanya masuk ke kantong pribadi, tidak perlu pencatatan. Itulah bedanya antara persekutuan dengan firma. Jadi ada ketika keuntungan itu dapat langsung dengan adanya pembelian hak sebagian modalnya sekutu, maka hak tersebut sudah langsung masuk ke dalam keuntungan bagi sekutu yang modalnya dibeli.
Yang kedua, masuknya sekutu baru dengan membeli seluruh hak seorang sekutu lama. Contohnya masih sama, ada firma ABC dengan komposisi modalnya 2:3:5. Di mana di sini sekutu D yang baru mau masuk membeli 100% haknya sekutu D seharga 260. Dari 260 di sini dibeli secara keseluruhan, modalnya 250, selisih 10 juta, selisih 10 juta itulah masuk langsung ke kantong dari sekutu B, tidak perlu adanya pencatatan. Yang C, masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian hak beberapa sekutu lama. Si D ini membeli 25% hak si A dan si B. Hak si A dan si D, haknya A 25%-nya adalah 50 juta, sedangkan B hak 25%-nya adalah 65 juta. Sehingga 62.500. Dari 62.500 ini totalnya adalah 112.500. Keuntungan 2.500, Bu. Nah, 2.500 ini dibagi untuk si A dan si B. 2.500 2 dibagi 10 kalikan 2.500. Sedangkan untuk si B 3 dibagi 10 kalikan 2.500. Itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing sekutu. Yang ketiga, di sini ada masuknya sekutu baru dengan membeli seluruh hak beberapa sekutu. Membeli hak seluruh hak, membeli dengan cara hak yang dimiliki oleh sekutu lama sebesar 100%. Contohnya di sini, perusahaan D atau persekutuan D membeli modal A dan B sebesar 100%. 200 sama 250 totalnya 450. Masih selisih 50 juta. 50 juta ini dibagi sesuai dengan komposisi modalnya. Yaitu 2 dibagi 100, 2 dibagi 10 kalikan 50 juta. Kemudian 3 dibagi 10 kalikan 50 juta untuk modalnya si B. Keuntungannya si B. Selanjutnya di sini, masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian hak seluruh sekutu lama harus disepakati oleh seluruh sekutu. Terdapat 3 kemungkinan harga jual beli antara sekutu baru dengan para sekutu lama. Yang pertama, harga jual beli sama dengan nilai buku sehingga tidak menimbulkan masalah. Intinya, dia beli sebesar modalnya 100 juta, dibeli juga 100 juta. Yang kedua, harga jual beli lebih besar dari nilai buku, maka akan menimbulkan masalah. Maksudnya bagaimana, Bu? Nilai bukunya di situ sebesar 50 juta, dibeli hanya 40 juta. Berarti kan rugi itu 10 juta. Harga jual beli lebih besar dari nilai buku. Berarti kalau nilai bukunya 50 juta, maka dibeli sebesar 60 juta. Itu berarti menimbulkan masalahnya keuntungan. Keuntungan buat sekutu lama yang mau modalnya dibeli oleh sekutu baru. Yang ketiga, harga jual beli kurang dari nilai buku. Yang tadi saya sebutkan contohnya, nilai bukunya masih 50 juta, tetapi di sini dibeli oleh sekutu baru sebesar 40 juta. Maka akan menimbulkan kerugian sebesar 10 juta. Nah, 10 jutanya ini akan dibebankan ke siapa? Gitu. Nah, kita akan lanjutkan dengan melihat langsung contoh sebagai berikut. Masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian hak seluruh sekutu lama. Di sini adalah contohnya firma ABC dengan para sekutu ABC membagi laba rugi dengan perbandingannya yang sama. Kemudian si D membeli 25% ABC dengan nilai buku 250. Modal A-nya 25%-nya 50 juta, modal B-nya 62.500 dan modal C-nya sebesar 137.500. Di sini artinya antara harga jual beli dengan nilai bukunya sama, yaitu sama-sama 250, tidak terdapat keuntungan ataupun tidak terdapat kerugian. Selanjutnya di sini, jika harga jual beli lebih besar dari nilai buku. Contohnya nilai buku tadi 250 dibeli sebesar 260. Maka terdapat adanya goodwill di sini. Goodwill di sini sebesar berapa juta? Sebesar di sini totalnya tadi awalnya 250 juta, maka ada goodwill sebesar 10 juta. Nah, dari goodwill ini
Modal A 8 juta, modal B 12 juta, modal C-nya 20 juta. Mohon maaf, ini sebenarnya salah ini. Jadi di sini kan 25% dari masing-masing, sama kayak awalnya, 25% kan totalnya 250 juta. Maka 10 jutanya inilah yang namanya kita sebut goodwill. Kita sebut goodwill, kemudian kita akan revisi dengan modal si A ini. Modal A-nya sebesar 50 juta, modal B-nya sebesar 62 juta, dan modal C-nya sebesar 112 juta 500, sehingga totalnya 260 juta. Nah, dari 10 juta ini selisihnya nanti akan kita masukkan ke dalam goodwill. Contoh ketiga terlihat di sini, jika menggunakan metode bonus. Bonus buat sekutu baru, kerugian buat sekutu lama, itu bonus. Lawang dia itu beli harganya hanya 250, tetapi di sini uangnya dia sebesar 240. Nah, 10 jutanya itu nanti akan dibagi sesuai dengan persentase ini, ditanggung oleh si sekutu lama yang akan kita kurangi. Yang keempat di sini tadi metodenya metode minus ya, yang dari awal 250 menjadi 240. Kita lihat caranya sama, nanti kita bisa pelajari bersama. Intinya, kalau antara harga jual beli kurang dari nilai buku, maka menjadi bonus buat sekutu baru. Yang kedua di sini metode bonus atau metode bonus buat sekutu lama. Kalau yang awal tadi metode goodwill berarti keuntungan buat sekutu lama, kerugian buat sekutu baru. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk lanjutan dari video tutorial bab 4 perihal pembubaran persekutuan dikarenakan keluar atau masuknya sekutu baru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.